ini kita akan stressing di satu program dari BNNK Kabupaten Tanah Laut tentang edukasi bahaya narkoba bagi masyarakat khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan dulu penjelasan awalnya nih Mas Genta, silahkan. Baik, Pak Budi, saya mulai ya. Ini sebenarnya kalau bisa saya jelaskan, narkoba ini tidak memandang bulu, Bu. Jadi kalau dulu kan ada pandangan bahwa narkoba itu hanya berbahaya bagi orang-orang yang memiliki uang untuk membeli. Iya. Tapi sekarang para pengedar tidak lagi hanya mengandalkan golongan masyarakat tersebut, para pekerja ataupun para orang-orang yang memiliki uang berlebih. Saat ini mereka mencoba untuk menyebarkan berbagai macam posisi ke berbagai macam posisi di masyarakat. Jadi dari ibu rumah tangga, dari keluarga-keluarga, dari anak-anak maupun dari sampai kalangan pelajar. Iya, betul sekali. Jadi kami membaca bahwa upaya mereka saat ini, para pengedar ini, adalah untuk menyebarkan jala seluas-luasnya. Dan kemudian yang paling rentan dalam jala ini adalah para pelajar. Karena kita bisa bilang pengalaman hidup mereka masih sedikit, Bu. Nah, mereka dalam masa di mana mereka sedang belajar mengenal dunia, dan kadang-kadang tidak pemikiran, bisa. Jiwa mereka juga masih labil, gitu ya. Jadi menjadi korban yang benar-benar rentan bagi upaya penipuan maupun upaya untuk memberikan sesuatu yang mungkin mereka tidak kenal. Apalagi narkoba ini kadang-kadang disembunyikan sebagai suatu hal yang menyenangkan, menarik, ataupun di awalnya gitu. Diberikan secara gratis sebagai bentuk permen ataupun sebagai bentuk obat yang bisa menghilangkan rasa-rasa sedih. Iya. Kalau di Kabupaten Tanah Laut ada banyak jenis narkoba kan ya, Mas Genta? Banyak jenis narkoba. Mungkin di Tanah Laut yang lebih banyak itu apa tuh yang beredarnya? Dominan ya mungkin. Yang dominan, Mas Budi ya. Oke, silakan. Baik. Menurut data kasus yang kita terima, kemudian dari data yang kita dapatkan dari klien-klien rehabilitasi, paling banyak penggunaannya adalah sabu. Mungkin hampir tidak hanya Tanah Laut, mungkin Kalimantan Selatan yang terbesar adalah penggunaan sabu, seperti itu. Kalau yang kita sebut amfetamin, metapetamin, bahasa itunya ya. Nah itu. Nah kemudian yang di urutan kedua ada yang kita sering juga baca di koran, dengar di radio juga, yang berbentuk kayak obat tuh apa sih? Jinet. Nah itu juga kemarin kan beberapa waktu yang lalu juga Tanah Laut sempat gempar juga dengan ditemukannya banyak sekali gitu. Betul sekali, betul. Dan sampai saat ini masih ada peredaran, cuman sudah sedikit karena Jenet atau Karnopen itu sudah masuk di dalam narkotika golongan 1 berdasarkan undang-undang terbaru seperti itu. Iya, menurut aturan yang terbaru ya narkotika ini, jenis-jenis tanaman, tumbuhan yang secara lokal ada begitu, apakah termasuk juga di dalam ranahnya, di dalam undang-undang itu yang dilarang begitu? Untuk saat ini sih kalau yang santer ada cuman ganja ya. Kalau yang lain-lain masih dalam tahap penelitian seperti itu. Beberapa tanaman yang mungkin belum bisa saya sebutkan saat ini sedang diusahakan untuk dimasukkan. Tapi kami tidak bisa sebutkan sampai dimasukkan. Betul. Soalnya ada beberapa tanaman yang juga pernah digunakan ya oleh kawan-kawan, anak-anak kita, para remaja. Awalnya sih mungkin mencoba-coba begitu tapi ternyata memang membahayakan sekali. Betul. Nah, dan setelah mereka tahu bahwa itu akan terus jadi pengalaman bagi mereka ada kesempatan-kesempatan. Tapi ada beberapa tanaman yang memang kita bisa bilang berbahaya karena banyak pengalaman di masyarakat sendiri yang pernah memakai kayak biji kecubung itu kan memang berbahaya. Iya, betul. Tidak seharusnya dipergunakan gitu. Iya. Nah, kemudian ada jenis obat-obatan yang diracik sendiri. Nih banyak juga nih, bagaimana nih? Plus. Iya, bagaimana nih BNN menyikapi ini nih? Jadi penyalahgunaan obat itu ya Pak Ibu? Iya betul. Sebenarnya sih kalau yang paling parah begini Bu, kita mengerti bahwa obat itu memiliki dosis sendiri. Sebaiknya dipergunakan seperlunya sesuai dengan dosis, kalau bisa pada saat setelah pemeriksaan ke dokter ya Pak Budi ya. Betul. Jadi kalau misalkan masyarakat membeli obat karena saya sakit gitu misalkan.
bergunakan sesuai anjuran yang ada. Kalau misalkan tidak sembuh setelah penggunaan obat itu, lebih baik temui ke dokter ataupun ke tempat-tempat pemeriksaan kesehatan. Iya. Yang paling bahaya saat ini kalau tidak salah yang gaduk itu ya, alkohol, kemudian dicampur dengan obat-obat yang mungkin menimbulkan tidur. Soalnya gitu. kita kemarin pernah menemukan Mas Genta dan Mas Budi waktu saya di pemberdayaan perempuan perlindungan anak ya, ada anak-anak kita berempat yang sampai hampir pingsan gitu ya. Ternyata mereka meracik obat itu gitu. Padahal anak-anak loh. Betul. Ya. Kesannya sih menyenangkan asal campur, tapi pada saat kita pakai atau dipakai orang bisa berbahaya. Itu. Kebanyakan mereka ya seperti itu ya, ikut-ikutan seperti itu. Jadi kalau boleh saya tambahkan bahwa penyalahgunaan obat ini masuk dalam kategori psikotropika atau zat aditif lainnya, seperti itu ya. Fenomena yang saat ini yang kita sering temui, anak-anak kita ini karena mungkin keterbatasan uang saku misalnya kan untuk membelikan sesuatu yang lebih seperti orang kayak sabu gitu kan, asal ngeplay katanya kan, seperti itu kan. Sehingga membuat racikan sendiri. Nah ini yang kita takutkan berdampak pada kesehatannya. Iya, termasuk juga kan yang lem kemarin juga. Betul sekali. Banyak kemarin. Betul Bu. Jadi kami klien rehabilitasi kami itu tidak hanya para penyalahguna narkoba, tetapi juga penyalahguna zat aditif lainnya maupun psikotropika. Contohnya seperti penyalahgunaan obat. Yang sering kita dapati pada saat ini adalah obat batuk yang disalahgunakan. Jadi kalau dosis ya. Selain dextro sekarang ada lagi Seledril. Betul. Seledril ini yang sering kita temui pada baik itu di lapangan maupun pada saat razia-razia yang kita laksanakan. Daerah juga melaksanakan beberapa razia yang kemarin kita laksanakan di akhir tahun Pak ya, kalau nggak salah. Betul, ya. Nah itu banyak kita dapati anak-anak membawa minimal 1 keping dia bawa Seledril, bentuknya seperti itu ya. Yang sekali minum dia bisa 10, bisa. Nah ini yang seharusnya secara aturan medis itu paling 3 kali 1 gitu kan ya. Tapi mereka minum sekali 10, kali 12 seperti itu. Karena niatnya beda Pak. Betul, karena niatnya hanya ngeplay dan ingin menghayal katanya seperti itu. Bukan untuk sembuh itu. Betul. Jadi kami bersinergi juga dengan Dinas Kesehatan dalam rangka mensosialisasikan penggunaan obat yang benar seperti itu kepada masyarakat. Karena masyarakat ada juga yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja juga banyak kita temui Pak. Jadi ketidaktahuan begitu ya. Iya, jadi karena kebiasaan dia minum ini, itu terus dia diminum padahal belum tentu obatnya untuk penyakit tersebut gitu. Nah itu penyalahguna obat juga Pak, tapi yang tidak disengaja. Selain itu juga perlu diingat bahwa ada 2 masalah lain sih Pak. Iya. Bahwa dia ketergantungan muncul. Kedua, karena dia biasa pakai jumlah tertentu melebihi dosis, akhirnya bertambah terus setiap kali dosisnya ya. Iya. Atau misalnya pengen sembuh cepat gitu. Karena besok saya ada talk show nih, saya jadi batukan hari ini. Ya, mudah-mudahan besok sembuh cepat, saya makan aja 4 biji gitu. Betul. Itu salah paham besar ya. Padahal itu sangat salah karena mengakibatkan resistensi terhadap obat Bu. Akhirnya nggak cukup lagi 4. Iya. Nah itu ya yang perlu dipahami juga oleh masyarakat kita ya, bahwa penggunaan obat ini tidak sembarangan. Meskipun itu hanya obat pasaran begitu ya, yang tidak perlu resep dokter ya. Tetapi tetap ada aturan-aturannya yang perlu diikuti. Nah seperti itu. Nah Mas Genta, dalam kondisi tanah laut yang ya anggaplah sudah semakin marak ya, dari anak-anak sudah ada ibu-ibu muda, kemudian juga anak-anak kita di mahasiswa dan juga kalau orang dewasa udahnya. Ini bagaimana nih upaya dari BNN sendiri untuk memberikan edukasi pada masyarakat, kepada pelajar, kepada mahasiswa nih seperti apa? Baik. Sebenarnya kalau dari BNN sendiri sesuai dengan program P4GN kami, kami memulai dengan memberikan program-program pendidikan dengan upaya pencegahan. Ya. Jadi itu diberikan kepada keluarga-keluarga dan kemudian saat ini kami kan berusaha mengembangkan program yang dilaksanakan tahun lalu Desa Bersinar, Desa Bersinar Narkoba. Jadi kami memberikan memasuki desa-desa karena kami sadar bentuk terkecil dari sebuah negara itu desa tersebut. Iya, betul. Kalau orang tidak bisa hidup nyaman di desa, berarti
daerah tersebut memiliki masalah. Jadi kami memperkuat keluarga-keluarga di desa-desa tersebut supaya mereka memiliki pengetahuan mengenai narkoba dan bahayanya. Dan berkomitmen untuk menjauhi gitu ya. Itu langkah kedua, Bu. Kami memberdayakan mereka untuk berkomitmen dan untuk membantu tidak hanya mereka sendiri yang menjauhi, tapi juga desa-desa dan keluarga-keluarga di sekitar mereka. Pemberdayaan masyarakat itu, Bu. Bentuk kedua dari pemberdayaan masyarakat adalah kami memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mungkin sudah terkena ataupun terpapar oleh narkoba, baik sengaja maupun tidak disengaja, untuk kembali memasuki dunia sosial di masyarakat dan turut berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, kemudian itu kami berusaha juga melalui proses pemberantasan kami menanggapi informasi dari pemerintah maupun informasi dari masyarakat sekitar, menghilangkan dan mengeradikasi atau menghapus peredaran-peredaran narkoba yang masih ada. Jadi pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberantasan. Iya. Oke, kalau boleh tahu di Tanah Laut desa yang sudah dibersinarkan ada berapa desa nih? Kalau untuk di tahun lalu ke Desa Padang, kemudian Desa Bumi Jaya sama Tirta Jaya ya. Tahun ini kami akan mengupayakan 6 desa bersinar. 6. Betul. Tahun kemarin berarti 3 ya, tahun Iya. Oke. Apa kontribusinya ketika dia menjadi desa bersinar dari BNN atau dari SKPD lain atau dari lintas sektor terkait lainnya? Baik, kalau secara garis besar, Bu, pertama kami berikan informasi dan pendidikan bagi program ketahanan diri, program ketahanan keluarga, itu dari pencegahannya. Kemudian kami juga mengupayakan dari desa tersebut ada namanya agen pemulihan ya Pak Budi ya, di mana mereka akan menjadi pembantu kami untuk menjangkau di lingkungan mereka masing-masing, apakah ada orang-orang yang diindikasi telah mempergunakan namun belum berani melapor. Dan kemudian orang-orang yang sudah melapor pun dan sudah berhubungan dengan kami, mereka akan bantu untuk merangkul, untuk memberikan bantuan konsultasi ya, dan itu pun kami akan latih mereka agen pemulihan ini. Kemudian kami akan mengupayakan untuk memasukkan desa-desa tersebut dalam program-program kami seperti IBM, apa itu namanya? Iya, IBM. Maaf Pak Budi. Intervensi berbasis masyarakat. Saya kadang-kadang bisa lupa singkatan. Kebanyakan singkatan soalnya ya sekarang, betul. Intervensi berbasis masyarakat, di mana program ini kami memaksimalkan peran masyarakat untuk melakukan pencegahan. Jadi mereka akan membantu untuk masuk ke dalam daerah-daerah terpenting mereka yang diindikasi ada pertukaran atau pembelian ataupun orang mulai mau mencoba pakai. Karena yang paling tahu daerah mereka itu mereka sendiri. Mereka sendiri, betul. Semacam intel desa mungkin? Bahaya kalau disebut. Karena kalau mereka disebut intel nanti mereka perannya berbeda, Pak. Iya. Intel yang baik mata-mata lah. Intel yang baik tidak pernah ketahuan. Jadi gini, kalau boleh kami tambahkan bahwa program Desa Bersinar adalah merupakan program nasional, Iya betul. program yang diharapkan kontribusi langsung dari masyarakat desa tersebut, mulai dari perencanaan sampai penganggaran melalui anggaran dana desa seperti itu. Itu bentuk pemberdayaan masyarakat ya. Bentuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam program Desa Bersinar ini selain ada kami dari rehabilitasi itu membentuk intervensi berbasis masyarakat yang tujuannya adalah masyarakat tersebut peduli dengan masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Karena pada selama ini kendala kami adalah masyarakat ini masih belum berani untuk melapor seperti itu, sehingga kalau dengan masyarakat di lingkungannya sendiri barangkali mau curhat lah istilahnya kan, mau curhat sehingga mereka punya solusinya seperti itu. Dan kemudian dari IBM itu sendiri kalau penyalahguna yang statusnya atau tingkatannya rendah, itu mereka bisa langsung merehabilitasi di desa tersebut oleh masyarakat gitu ya. Dan itu kita bekali masyarakat tersebut. Jadi ada namanya, kita bentuk agen pemulihan di desa untuk membantu rekan-rekan atau warganya yang penyalahguna dalam tahapan ringan gitu ya.
Nah, itu salah satunya, salah satu fungsinya. Kemudian kedua, kita juga membentuk relawan-relawan. Nah, relawan-relawan ini yang akan istilahnya mengajak masyarakat yang penyalahguna tadi tersebut untuk bisa ikut program rehabilitasi melalui bekerja sama dengan agen pemulihan. Kemudian relawan juga bisa mensosialisasikan ya terkait dengan program-program anti narkoba atau dampak-dampak narkoba sehingga masyarakat bisa teredukasi seperti itu. Jadi antara lain gambarannya seperti itu. Gitu. Oke, Mas Genta. Bentuk edukasinya ini secara real ya. Kalau biasanya kan ini kita penyuluhan begitu ya. Kalau misalnya diskusi tanya jawab. Ini adakah bentuk edukasi yang lain yang apalagi kalau kita sasarannya pada pelajar dan mahasiswa ya. Mereka kan kalau menonton seperti itu kayaknya agak sudah biasa banget gitu. Ini ada bentuk lain program dari BNNK Tanah Laut. Baik. Memang seperti Ibu bilang tadi bentuk paling mudah dimengerti memang penyuluhan dan talk show. Tapi pada saat orang memasuki ranah tersebut mereka sudah terkadang tidak terlalu connect lagi. Jadi kami ada beberapa upaya sedang yang lagi kami upayakan untuk bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan mungkin yang di kabupaten. Jadi mungkin ranahnya waktu SMP dan SD untuk bisa memberikan program yang bisa diberikan oleh guru masing-masing kepada murid-murid. Jadi guru-guru konseling mungkin diberikan kepada murid. Kemudian untuk yang kalau boleh saya coba untuk kembangkan sendiri, kami ada program kreatif di mana kami akan menyiapkan audiobook untuk pemberian materi kepada murid-murid yang bentuk usianya itu di kelas 3 SD ke bawah. Karena kita kan berupaya untuk memberikan penyuluhan ataupun memberikan materi kepada pelajar dari usia dini. Cuma saat ini sedikit bahan-bahan yang masih untuk bisa diberikan kepada pelajar-pelajar dalam usia dini tersebut. Ini lagi kami upayakan, lagi dibentuk audiobooknya, dan mungkin kalau sudah selesai bisa dipraktekkan segera di Kabupaten Tanah Laut. Bentukan lainnya juga kami sedang berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada guru-guru masing-masing dalam lingkungan SMP terdekat. Dan juga kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan kesempatan bagi kami sendiri menjadi mengambil apel pada apel pagi hari di hari Senin ya, untuk secara bergantian. Kalau misalnya membentuk kelompok-kelompok di sekolah misalnya tentang narkoba ini, misalnya ada kelompok anti narkoba sebagai sebuah kayak proyek panutan gitu, ada ya? Kalau dari kami sendiri saat ini belum ada, Bu. Tapi mungkin bisa kita bicarakan dengan sekolah masing-masing karena itu kan masuk ke dalam ranah sekolahnya sendiri. Kalau misalnya di ekstrakurikuler kegiatannya bisa masuk di situ kan ya, agar lebih disenangi gitu ya oleh anak-anak. Kayak di pramuka misalnya pas ada latihan pramuka, nah kita juga masuk di sana bisa membentuk kelompok-kelompok pilar-pilar anti narkoba begitu ya anak-anak pelajar kita ya. Kalau boleh saya nambahkan Ibu, jadi memang dari pendekatan kita tidak hanya di situ, dan alhamdulillah dari Poltek kita itu juga memberikan jam-jam tertentu untuk kuliah umum terkait dengan narkoba. Nah kemudian bersinar ini tidak hanya desa, Bu. Jadi semua kita bisa bersinar. Mulai dari sekolah bersinar atau kampus sekolah bebas narkoba, kampus bersinar, kantor bersinar, seperti itu. Rumah tangga bersinar, dan kepada diri bersinar. Betul. Nah, kemarin kita juga sempat komitmen dengan satu perusahaan, Pak ya. Itu ke perusahaan bersinar yang di Bati-Bati. Nah, ada beliau sangat responsif sekali sehingga siap untuk dan komitmen untuk menjadi perusahaan bersinar. Itu salah satu beberapa yang kita bisa laksanakan seperti itu. Inovasi seperti itu. Juga sedang berusaha memasukkan beberapa komunitas, lagi kami coba jaring jadi komunitas bersinar gitu. Betul. Ini upaya kita ya, betul sekali, dan ini bagus agar kita mempercepat
mempercepat, merangkul seluruh elemen masyarakat gitu ya, Betul. melewati. Nah, mungkin di dalam perjalanannya mungkin ada program atau sudah dilaksanakan bagi perusahaan misalnya yang berhasil memunculkan atau melaksanakan program perusahaan bersinar ini, adakah reward atau apa gitu dari BNN sendiri? Ini maksudnya untuk memacu ya. Iya, desa-desa juga gitu. Oh baik, kalau reward punishment ya, kami bisa paling kan memberikan penghargaan ya istilahnya bahwa terima kasih kami terhadap seluruh masyarakat yang bisa berpartisipasi untuk dalam rangka program pencegahan atau P4GN ya Pak ya. Iya betul. Kita berikan semacam sertifikasi gitu ya. Seperti itulah atau sebenarnya kalau orang reward itu yang jelas yang nyata adalah bahwa keberhasilan kita untuk menumpas narkoba tersebut. Kenapa? Karena nanti yang merasakan anak cucu kita gitu loh, bukan kita. Itu reward yang paling terbesar menurut saya gitu ya. Jadi perlu kebersamaan di seluruh lini, seluruh masyarakat untuk bisa komitmen yang kuat komitmen yang kuat. Elemen masyarakat. Betul. Ini dari pemerintah sudah sangat support sekali. Sekarang sudah digodok perda terkait dengan narkoba Pak ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu lama itu akan bisa disahkan sehingga itu bisa dilaksanakan dari pemerintah daerah sampai ke pemerintahan desa. Itu yang diharapkan sehingga akan memperkecil gerakan-gerakan peredaran narkoba tersebut dan penyalahgunaan narkoba seperti itu. Sebenarnya Pak atau Ibu, reward yang paling besar juga mereka sendiri bisa menyampaikan kepada masyarakat perusahaan-perusahaan ini bahwa kami benar-benar bersih. Itu udah paling bagus. Iya, sebenarnya itu ya paling bagus ya, paling bagus. Cuman istilahnya kan desa ini kan nanti desa ini kan ada lomba desa. Betul. Ya, ada lomba desa. Perusahaan juga ada. Betul. Ada ya kayak evaluasi gitu di perusahaan. Betul. Nah, ketika ada piagam itu gitu terpampang di ininya kan dia kan menambah poin ya bagi desa ya. Betul. Nah, lalu untuk desa bersinar, perusahaan bersinar dari program BNNK itu ada batas waktunya kah Mas Genta atau Mas Budi? 1 tahun misalnya didampingi, atau selama-lamanya gitu? Sebenarnya begini Bu, kalau misalkan kita melihat yang desa-desa yang kemarin dibentuk di tahun 2021, ini akan menjadi percontohan bagi desa-desa di tahun 2022. Jadi mereka bisa merujuk ke sana selama dan juga kami bina. Desa yang tahun 2021 yang telah kami bentuk desa bersinarnya juga tidak serta-merta kita lepas ya Pak Budi. Betul. Kita akan memberikan bimbingan tapi tidak seintens yang di tahun 2022. Jadi harapan kami pada saat kami meninggalkan desa tersebut, pada saat kami berpindah tahun, desa tersebut sudah siap untuk berdiri sendiri, untuk membantu desa-desa di sekitarnya. Tapi juga tidak berarti kita lepas serta-merta. Karena kadang-kadang berdiri bisa kembali sendiri, lagi. Betul. Bisa kembali lagi. Jadi tidak ada batasan waktu Bu. Kalau itu hanya regulasi perencanaan saja, gitu, tetapi diharapkan desa ataupun perusahaan ataupun komunitas itu terus melaksanakan hal tersebut sehingga paling tidak kita membentengi masyarakat kita daripada pengaruh-pengaruh narkoba tersebut. Iya, itu tadi yang pengen kita sosialisasikan kepada masyarakat ya, bahwa ketika desa itu sudah menjadi desa bersinar dicanangkan oleh pemerintah bersama dengan BNNK, meskipun sudah ibaratnya dilepas secara tidak resmi begitu ya, BNNK berpindah ke lain hati ya, berpindah ke lain desa gitu, tapi diharapkan desa itu tetap, karena dia masih mempunyai pilar-pilar tadi kan ya, ada relawan-relawannya itu. Nah, betul Bu. Nah itu, jadi jangan sampai ada target waktu misalnya dari BNN dibina selama 2 tahun misalnya. Setelah selesai 2 tahun kembali lagi gitu. Karena begini, narkoba ini kan kita sudah tahu sudah sekian banyak yang tertangkap, sudah sekian banyak yang disita, tapi tetap aja ada. Tetap ramai ya. Iya. Nah, itu yang kita khawatir sekali kita. Betul. Dan pertimbangan kita juga perkembangan media sosial saat ini yang sangat mempengaruhi. Iya, betul. Iya, lalu
generasi kita ini perlu sekali dijaga dengan ketat. Betul. Ya, agar mereka memang benar-benar tahu. Tadi seperti dikatakan oleh Mas Genta, masuknya ini kan melewati bermacam-macam cara. Iya. Ada lewat permen. Kemarin Betul. kan yang kasus di Takisung ya, yang disuntik lewat minuman ya. Iya, betul. Nah, katanya minumannya masih belak ya. Iya. Masih belak, tapi ternyata setelah si ceweknya minum dia mabuk. Mabuk, gitu. iya, betul. Iya. Karena memang sangat apa ya, kalau peredaran ini sangat apa namanya, sangat licik ya, mereka sangat licik. Iya. Berbagai cara Iya. mereka laksanakan untuk merangkul konsumennya, walaupun dengan pancingan-pancingan yang baik diketahui maupun tidak diketahui gitu loh. Sehingga perlu kewaspadaan kita bersama untuk dalam rangka agar kita tidak terpapar atau kalau sudah terpapar biasanya akan meminta lagi dan meminta lagi seperti itu. Itu yang diincar oleh mereka gitu kan. Betul sekali. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat kita ya, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, narkoba ini bukan hanya berbahaya pada saat dia menggunakan, tetapi ketika dia sudah mulai menggunakan maka akan terikat dalam waktu yang lama begitu. Karena terasa nyaman, Bu. Iya. Jadi tahu. Sebenarnya kalau kita mau, bagi orang yang belum pernah memakai narkoba, mereka kadang-kadang menyepelekannya, Bu ya. Iya, nah itu dia. Tapi itu. Mungkin ada cara mudah untuk mengetahui bahayanya narkoba dengan membahas sisi adiksinya ya, Pak Budi. Iya, betul. Jadi paling mudah adalah HP. Jadi pada saat Anda mulai tidak bisa melepas HP Anda, itu Anda sudah terkena adiksi. Pada saat Anda sudah mulai membuka HP setiap 15 menit untuk memeriksa media sosial, itu sudah terkena adiksi. Itu udah Coba bayangkan apabila Anda tiba-tiba diambil HP-nya dan tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa connect ke internet dan lain-lain selama 1 hari. Betul. Jadi boring banget gitu ya. Dunia terasa hitam. Itu bentuk relapse-nya, Pak Budi. Betul. Jadi betul sekali. Kadang-kadang kita tidak usah memikirkan jauh-jauh untuk mengetahui bahayanya narkoba, ketergantungan itu. Hanya dengan melihat HP bahwa dari ketergantungan kecil untuk masalah yang seperti itu saja sudah bisa memberatkan hati Anda, apalagi kalau misalkan mencoba memakai narkoba dan kemudian adiksinya ini mempengaruhi sampai ke dalam tubuh, di mana kalau Anda tidak coba pakai, kalau Anda tidak pakai selanjutnya, itu berpengaruh pada pola pikir, pada rasa sakit di tubuh, Pak Budi ya. Betul. Ketergantungan tadi ya. Iya. Ketergantungan. Ini terkait pelaporan nih Pak Budi. Sepertinya Pak Budi sampaikan tadi bahwa banyak orang yang tidak berani melapor. Betul. Ya. Sekarang kan sistem aplikasi, Pak ya. Mungkin dari BNN sendiri ada aplikasi yang bisa melaporkan di sana dan sang pelapor dirahasiakan. Iya. Gimana Pak? Silakan Pak. Baik, jadi sebenarnya kalau untuk BNN sendiri dia punya nomor contact center, nomor hotline, di mana kalau Anda hubungi langsung bisa untuk memberikan pelaporan secara anonim. Tapi bukan berarti bahwa kita dengan mempermudah proses, mereka bisa dengan mudah melapor. Terkadang dari orangnya sendiri, karena ketakutannya itu bahwa dia kalau melaporkan jangan-jangan saya bisa terkena imbas, terkena mungkin ancaman dari pihak pengedar. Nah itu yang kadang-kadang memberikan perlindungan bagi pengedar, bahwa rasa takut untuk terlibat, rasa takut untuk melapor itu. Tapi benar juga kata Bapak tadi bahwa kami sudah memberikan hotline, kami juga sudah memberikan ada nama aplikasinya BNN One Stop Service, di mana bisa melapor ke situ juga. Di website kami juga ada, kemudian di Instagram kami juga ada nomornya, customer hotline-nya itu. Tinggal orang datang untuk melapor, untuk melaporkan. Dan terkadang itu yang terjadi adalah orang tidak bisa melapor karena ketakutan. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut bahwa saya akan menjadi terkena masalah jika melapor itu? Itu yang sedang kami coba pecahkan. Jadi kalau kita melapor sendiri berarti kita tidak diproses begitu ya? Iya, jadi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan takut lapor. Nah, itu dia karena seluruh identitas dirahasiakan dan tidak dilibatkan, ya. Betul. Jadi kalau kami ada perkara misalnya ya, ada penangkapan, informasi dari si A misalnya ya,
si A ini nggak jadikan saksi, itu sudah dibebaskan. Kami hanya mencari informasinya saja. Demikian. Jadi jangan takut untuk dilibatkan ya, karena kami tidak akan melibatkan pelapor dan akan dilindungi. Iya. Atau misalnya bagi si pemakai misalnya bagi si pemakai saya melapor gitu. Nah, ketika dia melapor berarti tidak akan diproses begitu ya? Iya. Nah, itu kalau program rehabilitasi untuk para pemakai dan penyalahguna yang ingin pulih, silahkan lapor ke BNN. Itu kita jamin tidak dipidanakan, ya, rahasia dan identitas dirahasiakan, kemudian gratis. Nah, gratis itu yang perlu diketahui ya oleh masyarakat kita. Nah, jangan-jangan nih sebenarnya ada beberapa misalnya kawan-kawan kita yang pengen sembuh gitu ya, tapi mau melapor nih takut, jangan-jangan setelah melapor nanti akan diproses seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat kita secara keseluruhan. Jadi bagi Anda pengguna yang sudah merasa istilahnya begitu terpuruk ya, kita bersama-sama dengan BNN laporkan diri Anda begitu ya. Anda akan dibina dan direhabilitasi oleh BNN sampai sembuh kan Mas ya? Sudah ada contohnya Mas yang jadi gini, kalau istilah rehabilitasi itu tidak akan sembuh, tetapi gitu. pulih. Hanya pulih ya. Karena apa perbedaannya nih sembuh dan pulih? Kalau sembuh Ibu sudah tidak sakit lagi ya. Kalau pulih Anda masih sakit, cuma sudah kondisi Anda sudah mulai membaik sehingga Anda bisa beroperasi kembali di masyarakat. Karena sebahayanya narkoba ini tidak akan pernah benar-benar sembuh. Jaringan otak terkena, jaringan tubuh terkena. Beberapa malah kalau jenis-jenis seperti obat-obat yang kimia itu benar-benar mematikan beberapa saraf otak. Nah, itu dia ya yang perlu dipahami. Betul. Pada saat Anda mulai berhenti memakai untuk rehabilitasi, Anda istilahnya mulai kembali normal, tapi tidak sepenuhnya normal, tidak sepenuhnya sembuh. Yang kami kembalikan di proses rehabilitasi adalah kemampuan untuk berhenti memakai, menolak, kemudian bagaimana untuk bergabung kembali di dunia masyarakat secara sosial. Mas Genta, mungkin ada contoh-contoh misalnya ya kawan-kawan yang sudah berhasil dipulihkan. Nah, setelah dia pulih, bagaimana nih upaya dari BNNK sendiri untuk merangkul agar dia tidak kembali lagi? Jadi kami ada namanya rehabilitasi itu ada berbagai macam ya. Jadi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kemudian ada pasca rehabilitasi. Nah, pasca rehabilitasi ini adalah pendampingan kepada klien selama beberapa waktu sampai kita menyatakan bahwa dia benar-benar sudah mampu untuk menolak kembali ajakan-ajakan yang terkait dengan penggunaan narkoba seperti itu. Jadi di pasca rehab itulah yang kita melaksanakan pendampingan, ada home visit segala macam. Itu yang kita laksanakan. Oke. Nah, terkait tadi dengan edukasinya, tadi kan lebih ditekankan kepada pelajar dan mahasiswa. Ini alasannya apa nih Mas Genta? Apakah karena berkaca dari kejadian-kejadian banyak pelajar yang menjadi korban atau masih menjadi korban, atau karena memang pelajar dan mahasiswa ini menjadi sasaran yang rentan gitu? Apa nih alasannya dari? Kedua hal itu benar, Bu. Mereka rentan karena mereka belum punya mungkin kemampuan untuk memisahkan. Kemudian mereka juga sedang masanya untuk belajar. Jadi kami berikan pengetahuan itu dan juga pengalaman-pengalaman diceritakan supaya mereka tak paham bahwa ada permasalahan-permasalahan seperti ini, narkoba-narkoba yang muncul gitu. Dan juga istilahnya kita sebenarnya menginginkan mereka untuk paham bahwa ini suatu hal yang benar-benar berbahaya dan bisa mengancam mereka di masa depan. Ini yang orang-orang yang punya masa untuk hidup yang masih lebih panjang. Jadi kami beranggapan bahwa para bandar berusaha mengejar mereka supaya bisa usahanya ini panjang ke belakang. Betul, ya. Rantainya ya. Betul. Kalau masalah seperti ini, terkadang kita nggak bisa menebak pemikiran pengedar sendiri ya. Kita hanya bisa memperkirakan karena kalau dari aspek marketingnya sendiri. Ini berarti mereka hanya berusaha untuk mencari klien yang paling panjang usianya, betul. Dan paling mudah untuk ditipu. Iya, diiming-imingi begitu ya. Oke, kalau menurut data dari tahun kemarin, misalnya beberapa tahun yang lalu, ini pelajar kita atau mahasiswa kita yang terindikasi itu berapa persen, Bro? Adakah? Pasti ada. Kalau saya ada sih ada, cuma saya nggak enak nyebutnya. Iya, mungkin presentasinya atau misalnya ya dari jumlah pelajar kita sekian gitu kan, ada presentasi dari 20% atau 10%. Iya,
Sebentar Bu ya, saya ada sedikit membawa barangkali di kegiatan di tahun lalu. Ini data klien kami di rehabilitasi Bu ya. Di tahun lalu kami target 30 dari program, ternyata kita bisa mencapai 47. Wah. 47 orang yang hampir rata-rata 80% tuh usianya usia pelajar remaja, dan remaja seperti itu. Atau coba pakai pada saat remaja. Iya, gitu Bu. Usia pemuda, iya. Jadi kemudian di tahun 2019 itu kita ada 34 orang di usia SLTA itu 6 orang, LCP 26 orang dan SD 5 orang. Tingkat pendidikan ya. Ya, tingkat pendidikan. Kemudian untuk pelajarnya secara keseluruhan itu ada sekitar 24 orang, itu 2019 ya. Kemudian dari 2021 kemarin itu sebentar Bu. Dari SD 1 orang, SLTA 19 orang, SLTP 14 orang, dan ada juga yang pendidikan perguruan tinggi sekitar 7 orang. Jadi hampir rata-rata 80% itu pengguna kita itu adalah kalangan remaja dan pelajar seperti itu. Berarti dari tahun ke tahun ini meningkat nih ya? Kurang lebih demikian, apalagi dengan masa pandemi ini bukan menurun malah makin meningkat karena memang aktivitas mereka bebas sekali gitu kan, tanpa terpantau oleh jadi betul sekali nih. Seperti itu. Betul sekali, berarti ini sasaran dari BNNK ini kepada pelajar dan mahasiswa ya. Mungkin juga nanti Mas Budi ke organisasi-organisasi pemuda juga. Betul sekali. Ya, bekerja sama dengan kepemudaan juga. Nih kalau dilihat dari data ini yang paling rentan ini yang paling banyak ya usia-usia pemuda itu. Betul. Kadang orang tidak menyangka bahwa SD pun sudah mulai diberikan. Iya, nah itu dia SD. Nah itu sangat menyedihkan ya. Betul. Sangat menyedihkan di tingkat sekolah dasar mereka sudah mengenal itu ya, bagaimana masa depan mereka seperti itu. Iya, jadi para pengedar ini dengan berbagai cara ya, karena seekonomik mungkin istilahnya, mulai dari digratiskan, dicicipi, kemudian mulai naik yang rasanya ada paketan 5.000, 10.000, paket hemat. Nah itu sehingga anak-anak SD yang dalam artian yang masih lugu ini rasa keinginan tahunya kan lebih tinggi Bu. Jadi mencicip gitu, lama-lama dia akan ketagihan seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai bersama terhadap orang-orang yang baru kita kenal. Jangan sekali-kali kita langsung percaya, apalagi ditawari makan, minum dan lain sebagainya, itu harus hati-hati. Jadi bentengnya adalah dari mulai yang paling kecil adalah dari pihak keluarga, seperti itu. Terkait edukasi ini Pak dari pihak BNNK sekarang sudah bisa sudah ke sekolah-sekolah atau saat ini beberapa sekolah ya sudah yang atau bimbingan teknis mungkin? Bimbingan teknis ya. Jadi kami sudah mulai mengumpulkan mengundang baik itu kepala sekolah, guru-guru BP, sudah kita berikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba dan sebagainya. Kemudian mungkin program-program apa saja yang bisa mereka laksanakan. Kemudian ada juga beberapa kali permintaan dari pihak sekolah yang untuk kita sosialisasi di masyarakatnya. Dan yang paling sekarang lagi ini kita mensosialisasikan Mars BNN Pak ya. Betul ya. Kita menggelorakan Mars BNN bukan berarti BNN ya, tetapi makna dari lagu tersebut bahwa kita bisa menolak terhadap narkoba seperti itu. Bukan berarti karena Mars BNN-nya ya, tetapi dengan memahami lagu itu masyarakat akan diharapkan kemampuan. Lirik pertama dari Mars BNN itu narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Dari situ aja seluruh liriknya itu dibentuk supaya mengajak masyarakat untuk berhenti pakai, untuk bahwa narkoba berbahaya. Iya, betul. Walaupun di belakangnya ada BNN, tapi itu ujung-ujungnya adalah bersama BNN. Jadi istilahnya kita mengajak. BNN kan tidak bisa bekerja sendiri begitu. Betul sekali. Batasan personil. Berapa personil di BNN?
Saat ini untuk BNNK Tanah Laut 24 orang, PNS, Polri, TKK, tenaga kerja kontrak. Jadi 24 orang untuk satu kabupaten. Iya, luar biasa tuh. Iya, luar biasa tuh kerjanya. Iya. Jadi kami senang bisa diundang ke radio, ini bisa menyebarkan suara, bisa menyebarkan informasi. Iya, kita senang juga bisa ikut berpartisipasi di situ ya, karena memang narkoba ini kan dari pusat juga itu sudah ada komitmen bahwa kita harus seluruhnya perang ya. Betul sekali. Iya. Say no. Itu sesuai dengan instruksi Presiden ya nomor 2 tahun 2020, memang kita seluruhnya, tidak hanya BNN, tidak hanya pemerintah daerah, tapi seluruhnya harus ikut andil di dalam pemberantasan atau pelaksanaan P4GN. Gitu ya. Betul. Kalau di pusat kan dari 10 kategori perang ya, narkoba ini berada di nomor kedua. Iya, betul. Ya. Iya, perang betul. melawan korupsi, perang melawan narkoba, perang melawan kemiskinan. Iya, betul. Sebenarnya gini Bu, korupsi juga menyebabkan ketagihan Bu. Iya. Ordinary crime ya. Iya, betul, extraordinary ya. Iya. Tapi korupsi juga bisa berasal dari narkoba. Betul ya. Karena keinginannya tadi yang kuat sehingga dia berupaya sedemikian rupa untuk mencari anggaran untuk membeli. Anak-anak terkadang bisa mulai karena ketagihan narkoba mencuri barang keluarga dijual. Iya, Betul. Habis ya. Iya betul. Kita berharap sih dalam artian tidak hanya COVID yang kita waspadai, tetapi alangkah lebih bijaknya lagi narkoba juga perlu bentengi kita gitu ya. Dari kalau misalnya COVID kita harus pakai masker, pakai segala macam kita laksanakan. Nah untuk narkoba kita bikin seperti itu juga, seperti itulah. Ada suatu program yang khusus gitu ya, betul harus sekali. utamakan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Iya, karena bahayanya mengerikan lebih daripada COVID gitu kan. Betul. Karena generasi ini, kalau generasi kita di bawah hancur, masa depan bangsa dipertaruhkan gitu ya. Dipertaruhkan masa depan bangsa kita. Gitu, iya. Betul sekali. Mungkin terkait pelaporan nih Pak, terkait pelaporan yang disampaikan Bu Dia tadi. Bagaimana sinerginya dengan pihak kepolisian Pak? Jadi biasakan bingung apakah kepolisian apa BNN nih? Bagaimana mungkin untuk sinergi BNN sendiri dengan pihak kepolisian? Ke BNN aja Gin. Kadang-kadang menakutkan nih kepolisian. Itu salah satu tuh Pak. Iya, salah satu. Jadi kami BNN dan Polri pada khususnya ada saling sinergi. Jadi saling bantu, saling dukung seperti itu ya. Jadi kemanapun masyarakat melapor itu akan ditanggapi. Gitu ya. Cuma kami perlu tekankan bahwa BNN khusus narkotika. Iya. Jadi kalau Anda benar-benar ada informasi mengenai pengedaran gelap narkoba, silakan hubungi BNN karena kami khusus untuk bidang itu. Kalau mau penyuluhan juga boleh minta penyuluhan ke kami. Kalau ke polisi juga boleh silakan. Cuma kalau kami khusus narkoba. Kalau kami tiba-tiba diminta untuk masalah kriminal kami nggak bisa bantu. Betul. Ini terakhir dari saya ini Pak. Ini kan Pak yang namanya bahaya narkoba ini kan juga bersentuhan dengan agama ya Pak ya. Betul. Dengan hukum haram. Jadi dari BNNK sendiri apakah sudah ada mungkin mengumpulkan para ustazah atau alim ulama berkaitan dengan ini? Karena ini sangat pas ya. Iya. Kami sudah berbicara juga dengan Bapak Kepala kami, Bapak Katamsi Satretna, sudah berbicara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut untuk membangun MOU untuk berusaha untuk memasukkan informasi-informasi narkoba ke dalam bahan paparan para ahli agama. Karena istilahnya seperti Bapak bilang, orang-orang yang beragama biasanya mendengarkan kepada pimpinan agamanya, pimpinan ibadatnya. Jadi lebih mudah bagi kita untuk menyebarkan keluar informasi mengenai narkoba melalui agama juga bisa. Karena sekarang banyak majelis taklim kan. Selain itu kami juga di yang program Desa Bersinar itu juga mengajak tokoh-tokoh agama di desa tersebut untuk bisa ikut mendukung sehingga tokoh agama dan tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakatnya, mungkin akan lebih bisa didengar daripada pimpinan-pimpinan di atasnya barangkali. Nah itu memang beberapa program-program kami. Iya, selain itu juga mungkin baleho-baleho juga ya Mas. Oh itu pasti. Pasti. Iya, baleho-baleho kemudian juga apa sih yang kayak ada tulisan di lampu-lampu gitu. Nah sekarang ini kan ada kita punya bis pelajar yang itu Mas Budi. Nah kemarin dengan kita sudah talk show juga dengan Pak Gentri, itu yang itunya masih kosong. Jadi mungkin bisa dari BNN memasukkan video ya? Iya, video-video penyuluhan mungkin di situ. Iya. Iya. Nah itu
itu juga salah satu kita agak karena kan pelajar tuh isinya semuanya. Betul sekali gitu. Ya, karena kita konsentrasi sekali ya dengan narkoba ini khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, bahkan juga anak-anak kita di SD sudah mulai terambah gitu ya. Betul. Nah, jadi perlu sekali komitmen kita bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk kita memerangi narkoba ini. Berpartisipasilah, jangan artinya jangan hanya mengandalkan BNN aja gitu ya. BNN punya Bansar nggak, Mas? Kami tidak punya banser ya. Jadi tetapi kami juga ada teman-teman organisasi yang bergerak di dalam anti narkoba seperti AVAN atau Aliansi Pemuda Anti Narkoba. Granat masih ya? Granat ada tapi sudah agak saya kurang paham sekarang granat seperti apa. Kemudian ada aliansi ya. Aliansi anti narkoba juga ada, yaitu yang membantu kami. Kemudian ada beberapa di Desa Bersinar, misalnya kita bentuk agen pemulihan, kita bentuk relawan, dan di SKPD juga dibentuk satgas anti narkoba seperti itu. Atau ketua APAN di sini yang Pak Erlangga sendiri kan juga salah satu korban penyalahgunaan ya. Betul. Dan beliau juga sudah memberi, seperti Ibu tadi menanyakan siapa saja yang pernah Pak Erlangga ini. Dan itu bagus ya. Dan beliau mau membantu memberikan informasi dan memberikan pengalaman beliau. Iya, yang lebih menyentuh kan ya, karena dia sudah merasakan sendiri gitu. Kita kan yang belum merasakan kayak menghayal-hayal masih. Yang penting masyarakat itu berani ya Pak ya. Betul. Iya, berani melapor. Kemudian berani bertindak, berani menolak dan berani rehabilitasi seperti itu. Betul sekali. Itu 4B lah istilahnya. Padahal alangkah baiknya lah untuk sekitarnya ada X ya. Sebenarnya ya. Nanti mungkin malu mungkin tuh ya. Padahal masyarakat lebih tahu jadinya apa imbasnya setelah dia memakai narkoba. Lebih menyentuh karena kan dia menceritakan pengalamannya pribadi gitu ya. Kapan-kapan kalau memang diperlukan akan kita coba. Coba ajak seperti itu ya. Supaya masyarakat kita memang benar-benar percaya gitu ya. Banyak. Jadi kami khususnya klien-klien rehabilitasi kami yang sudah selesai, yang sudah alhamdulillah sudah pulih sekarang, sudah beraktivitasnya secara baik di masyarakat, itu barangkali akan mau diajak berbagi pengalaman seperti itu. Kan memang masyarakat tahu bujur kan karena dia kan pernah melakoni gitu. Betul sekali. Kalau hanya sekedar kita gitu bujur gerak. Iya betul. Karena masyarakat ini biasanya lebih jeli ya. Akibatnya ini emang realnya ya. Itu biasanya ya. Oke, next. Sangat bagus ya, sangat bagus kita programkan ya. Apalagi sudah ada pembinaan tadi dari sendiri merangkul ya untuk menjadi ya semacam narasumber lah mereka. Betul sekali. Mungkin next berikutnya kita sama Pak Budi ya. Baik silakan aja silakan. Oke, kita jadwalkan untuk lain kali nanti. Betul. Baik. Berbicara soal narkoba karena memang ini adalah permasalahan nasional, internasional ya. Permasalahan dunia ya. Sebenarnya tidak akan ada habis-habisnya ya. Banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, banyak program yang harus kita lakukan dan lain-lain. Tapi sayang sekali karena waktu kebersamaan kita penghujung ya, Mas Genta, Mas Budi. Ya, maka kita harus mengakhiri cara bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya Pak Genta dan Mas Budi. Dan seluruh para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan adanya talk show ini seluruh masyarakat kita memahami dan mengerti serta berkomitmen untuk bersama-sama memerangi narkoba ini. Betul sekali. Dan rekan-rekan Tuntung FM, bagi Anda yang mungkin belum sempat mendengarkan pembicaraan kita hari ini, bisa mengunjungi akun YouTube kita di Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Terima kasih Pak Budi, Pak Genta yang sudah hadir di studio. Mungkin next berikutnya kita panggil yang seperti tadi ya. Iya, mari bersama-sama kita mengatakan gitu, say no narkoba. Tapi mungkin ada closing mungkin? Iya, silakan Mas Genta atau Mas Budi closing. Sebenarnya kalau closing paling jelas sih, kita pemerintah sudah war on drugs ya, perang terhadap narkoba. Lalu tinggal peran masyarakat tinggal mengatakan tidak pada narkoba. Itu saja kalau dari saya sih. Jadi intinya tadi seperti yang saya sampaikan, mari kita sama-sama karena ini musuh dalam selimut istilahnya yang perlu kita sangat waspadai.
Sehingga mari kita bersama-sama untuk berani, dalam artian berani tadi, berani menolak, berani bertindak bertindak dan berani melapor serta berani rehabilitasi. Makanya disebut kita war on drug, dalam artian berani menolak daripada peredaran narkoba. Mungkin itu aja Pak, makasih.